Namanya Dylan Cahya, 28 tahun, berasal dari Lumajang. Ia datang ke Australia lewat jalur resmi sebagai tenaga kerja kebersihan, dan kini bekerja di sebuah rumah mewah milik keluarga barat di kawasan pinggiran utara Melbourne. Rumah itu milik Isabella Thornton, seorang wanita Inggris keturunan Australia berusia 48 tahun, yang sudah menjanda sejak suaminya meninggal 5 tahun lalu karena serangan jantung. Isabella tinggal bersama putrinya satu-satunya, Alana Thornton, 22 tahun, mahasiswi jurusan seni rupa yang lembut tapi keras kepala. Dylan tinggal di pavilion kecil di belakang rumah utama. Pekerjaannya sederhana, mengepel lantai, membersihkan jendela, mengurus taman belakang, dan sesekali membantu membawa belanjaan. Upahnya tak besar, tapi cukup untuk mengirim sebagian ke ibunya di kampung yang tengah sakit-sakitan. Di Australia, Dylan menunduk lebih banyak daripada menatap, menyimpan sopan santun Jawa yang kadang dianggap aneh oleh orang sekitar. "Terima kasih Dylan," kata Isabella suatu sore saat Dylan membantu menyelamatkan kucing peliharaan mereka yang terjebak di atap. Itu kali pertama Isabella menatapnya lama dan tersenyum, bukan basa-basi. Sejak itu ada perubahan kecil. Isabella mulai sering mengajaknya bicara, menanyakan hal-hal ringan seperti makanan favorit atau kota asalnya. Alana awalnya cuek, tapi mulai melirik Dylan. Ia kerap memperhatikan diam-diam saat Dylan sibuk menyiram bunga, lalu pura-pura tak sengaja lewat. Kadang ia meletakkan bekal tambahan di meja dapur, sandwich buatan sendiri, atau pisang yang dikupas rapi. Meski dihargai, Dylan tetap menjaga jarak dalam hatinya. Ia sadar dirinya hanya tukang pel. Ia menghindari tatapan mata, menyelesaikan tugasnya tepat waktu, lalu kembali ke pavilion untuk menulis surat ke ibunya, atau membaca buku-buku bekas dari perpustakaan umum. Namun, hidup di bawah satu atap, sekecil apapun interaksi selalu menyimpan percikan dalam sunyi dan rutinitas. Benih-benih rasa mulai tumbuh tanpa mereka sadari. Atau mungkin pura-pura tak sadar, tanpa tahu bahwa pertemuan sederhana di rumah itu akan membawanya pada takdir yang sama sekali di luar dugaan. Musim gugur menyelimuti Melbourne dengan daun-daun merah kecoklatan. Dylan semakin terbiasa dengan ritme harian rumah itu. Tapi yang membuatnya mulai gelisah bukan pekerjaan, melainkan sikap dua perempuan penghuni rumah, yang mulai berubah secara halus tapi nyata. Isabella mulai sering memanggil Dylan untuk pekerjaan-pekerjaan kecil yang sebenarnya tak mendesak, seperti memindahkan vas bunga atau menanyakan cara memanggang tempe yang dibawanya dari toko Asia. Dylan bingung, tapi tak berani menolak. Ia pikir mungkin itu bagian dari sopan santun tuan rumah. Namun yang lebih membuatnya kikuk adalah Alana. Gadis itu kini hampir selalu muncul saat Dylan bekerja di taman atau membersihkan jendela. Kadang ia duduk di bangku taman dengan buku sketsa di pangkuannya, berpura-pura menggambar. Tapi matanya mencuri pandang ke arah Dylan. Suatu sore ia memberanikan diri bicara. "Kau selalu bersih dan teratur. Di kampus, cowok seusiaku bahkan tak bisa membersihkan piring sendiri," katanya sambil tertawa kecil. Dylan hanya tersenyum kaku, menunduk lalu menjawab, "Sudah biasa, Mbak." Alana tampak senang, meski ia tahu Dylan tak pernah menatap matanya lama-lama. Justru itu yang membuatnya penasaran. Di balik kesantunan Dylan ada sesuatu yang membuatnya merasa tenang. Suatu malam hujan deras mengguyur. Listrik rumah mati sebentar. Dylan seperti biasa mengecek panel listrik di gudang. Saat ia kembali ke rumah utama, Isabella menunggu di ruang makan dengan 2 cangkir teh panas. "Duduklah sebentar, Dylan. Kau pasti kedinginan," ucap Isabella lembut. Dengan ragu, Dylan duduk. Hatinya berdebar tak karuan. Isabella dalam cahaya lilin tampak lebih lembut dari biasanya. Mereka mengobrol ringan hingga tak sadar waktu sudah lewat tengah malam. Keesokan harinya, Alana tampak lebih dingin dari biasanya. Tak ada senyum, tak ada sapaan. Saat Dylan membersihkan ruang lukis, ia menemukan satu gambar baru. Sketsa wajahnya sendiri, dengan mata yang menatap lurus dan tajam. Dylan terdiam. Ada sesuatu yang mulai tumbuh di rumah ini,
sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Dan untuk pertama kalinya ia merasa takut, bukan karena pekerjaan, tapi karena hatinya sendiri mulai ikut bermain. Hari-hari berikutnya menjadi rumit bagi Dylan. Rumah itu tetap sunyi seperti biasa, tapi ada ketegangan yang menggantung di udara. Isabella dan Alana jarang bicara satu sama lain. Dan jika pun bicara, nadanya canggung. Dylan merasa berada di tengah medan yang sewaktu-waktu bisa meledak. Meski ia tak tahu dari mana datangnya bara, Alana mulai menjaga jarak. Kembali ke kebiasaannya menutup pintu studio, membawa bekal sendiri, dan tak lagi meletakkan sketsa di ruang terbuka. Namun, Dylan beberapa kali melihatnya menatap Isabella diam-diam dengan sorot mata tak suka. Malam hujan itu menyisakan luka diam-diam bagi Alana. Isabella, di sisi lain, justru semakin terbuka. Ia mulai bercerita tentang hidupnya yang kesepian sejak suaminya tiada, tentang putrinya yang tumbuh cepat dan lebih memilih menyendiri, serta rasa rindunya akan kehangatan keluarga. "Kau membuat rumah ini hidup kembali?" Sambil menyerahkan kue hangat yang ia panggang sendiri. Ucapan itu membuat Dylan tersentak. Ia tak tahu harus bersyukur atau takut. Setiap ujian terasa seperti jebakan manis. Suatu siang, Alana mendekatinya di taman membawa 2 botol minuman dingin. "Kau tahu, ibu mulai tertarik padamu," katanya. Tanpa basa-basi, Dylan nyaris tersedak air minumnya. Ia menatap Alana bingung. "Aku nggak bermaksud nuduh. Aku ngerti kenapa," lanjut Alana pelan. "Kau baik, sopan, jujur, tapi kadang hal baik datang di waktu yang salah." Dylan hanya diam. Kalimat Alana mengguncang pikirannya. Ia tak ingin dianggap mengambil keuntungan, bahkan untuk merasa saja ia merasa tak berhak. Tapi bagaimana mungkin ia menghindar jika 2 hati yang berbeda mengarah padanya? Malam itu, Dylan duduk sendiri di paviliun memandangi foto ibunya di kampung. Hatinya kalut. Ia ingin pulang, tapi ia juga sadar rumah itu bukan sekadar tempat kerja lagi. Di sana ada 2 wanita dengan luka masing-masing. Dan entah mengapa keduanya memilih menyandarkan hati padanya. Dylan perlahan mulai sadar hidupnya tak lagi sesederhana mengepel lantai. Hubungan antara Isabella dan Alana semakin renggang. Dylan tak bisa lagi menutup mata. Pagi-pagi ia sering mendengar suara debat halus dari balik pintu ruang makan. Tidak keras tapi cukup menusuk. Isabella bicara dengan nada lembut tapi tajam, sementara Alana lebih meledak-ledak. Suaranya meninggi lalu senyap dalam dentingan sendok dan cangkir yang terbanting pelan. Dylan merasa bersalah. Ia tak pernah menginginkan ini. Semua berawal dari rasa hormat dan ketulusan bekerja. Tapi sekarang 2 wanita itu seolah berperang tanpa senjata, dengan dirinya sebagai pusat diam dari pertempuran. Suatu hari, Alana memberanikan diri mengetuk pintu pavilion. Ini pertama kalinya ia berkunjung sendiri. Dylan sempat ragu membukanya, tapi akhirnya menyilakan Alana masuk. Wajah gadis itu pucat, matanya sembab. "Aku nggak tahan di rumah," katanya pelan. "Aku tahu ini aneh, Dylan, tapi aku jatuh cinta padamu. Aku nggak mau pura-pura lagi." Dylan menunduk, napasnya berat. Ia tak sanggup menjawab, hanya mampu berkata, "Maaf mbak, saya cuma orang kecil." Alana tersenyum pahit. "Justru itu kau enggak pura-pura. Dan itu langkah di dunia seperti ini." Setelah Alana pergi, giliran Isabella yang menghampiri. Keesokan malam, ia berdiri di depan pintu paviliun membawa semangkuk sup dan mantel hangat. "Musim dingin akan segera datang," katanya lembut, tapi matanya menyimpan keraguan. "Aku tahu putriku menyukaimu, Dylan," ujar Isabella. "Tapi aku juga perempuan, dan aku tahu isi hatiku sendiri." Kata-kata itu mengguncang Dylan. Ia tak lagi bisa berpura-pura. Tak tahu ia dicintai 2 perempuan yang sama darahnya. Bukan karena tampang, bukan karena harta, tapi karena ketulusan dan kehadiran yang tak sengaja menjahit luka dalam hidup mereka. Malam itu, Dylan menulis surat panjang ke ibunya. Ia menceritakan semuanya. Kebingungan, rasa bersalah, juga rasa takut. Surat itu tak dikirim. Ia hanya butuh menumpahkan semuanya ke kertas. Di rumah besar itu, dinding-dinding mulai retak. Bukan karena waktu, tapi karena cinta yang tumbuh tanpa arah. Dylan berdiri di tengah, di antara 2 hati yang sama-sama tulus,
Namun tak mungkin ia pilih satu tanpa melukai yang lain. Musim dingin datang lebih cepat dari perkiraan. Suasana rumah Isabella berubah. Tak ada lagi tawa ringan saat makan malam. Tak ada lagi kebersamaan di taman. Isabella dan Alana nyaris tak saling bicara. Dylan yang dulu hanya tukang pel kini menjadi pusat perhatian sekaligus sumber konflik. Dylan mencoba bicara jujur pada Isabella lebih dulu. Maafkan saya kalau kehadiran saya bikin ibu dan Nona Alana bertengkar. Kalau perlu saya bisa keluar. Saya nggak ingin kerja di tempat lain. Tapi Isabella memegang tangan Dylan dengan tegas. Kau bukan sumber masalahnya, Dylan. Kami hanya saling kesepian, dan kau datang di saat kami butuh seseorang untuk menyembuhkan luka itu. Tapi bukan berarti kau harus pergi. Dylan makin bingung. Ia tak menyangka Isabella bersedia melepas harga diri demi mempertahankan dirinya. Di sisi lain, Alana bersikap lebih dewasa dari sebelumnya. Ia tak lagi posesif. Justru suatu sore ia mengajak Dylan berjalan ke tepi pantai. Angin laut dingin menggigit kulit mereka, tapi obrolan hangat justru menghangatkan hati. Kalau nanti kau milih ibu, aku akan benci kamu, Dylan, kata Alana jujur. Kita semua cuma ingin dicintai, dan terkadang cinta datang di tempat yang gak pernah kita kira. Dylan menatap laut, diam lama. Aku nggak bisa milih, Mbak. Aku cuman ingin semua orang bahagia. Tapi dunia kayaknya nggak bisa sesederhana itu. Alana tersenyum kecil. Mungkin kita harus buat dunianya sendiri. Keesokan harinya, sebuah keputusan besar diambil. Isabella memanggil Dylan dan Alana ke ruang tamu. Di hadapan mereka, ia berkata, "Aku sudah pikirkan ini baik-baik. Kita bisa saling menyakiti atau kita bisa saling menyembuhkan." Ia mengusulkan sesuatu yang nyaris mustahil dipahami, akal sehat barat, hubungan yang tidak biasa, tapi atas dasar saling pengertian dan kasih sayang. Isabella bahkan menyebutkan bahwa di beberapa kebudayaan, satu pria bisa menikah lebih dari satu wanita. Jika semua pihak ikhlas, Alana tidak terkejut. Ia hanya berkata, "Kalau itu satu-satunya cara agar kita bertiga bisa bahagia, aku tidak menolak." Dylan terdiam. Dunia yang ia kenal runtuh perlahan. Tapi di hadapannya, dua wanita ini memilih untuk mengalahkan ego demi cinta, sesuatu yang jarang ia lihat, bahkan di negerinya sendiri. Hati Dylan dilanda badai, tapi ia sadar hidup tak melulu tentang benar atau salah. Kadang tentang berani atau tidak. Dan hari itu ia memilih untuk bertahan, bukan lari. Kabar itu menyebar lebih cepat dari yang mereka kira. Bukan dari mulut ke mulut, tapi dari tatapan curiga para tetangga dan kerabat Isabella yang jarang berkunjung. "Dia tukang pel, Ibu, dan kau perempuan terhormat. Apa yang kau pikirkan?" ucap salah satu sahabat lama Isabella dengan nada tajam. Isabella tak menggubris. "Aku hanya memperjuangkan kebahagiaanku. Tak seorang pun berhak mengatur isi hatiku." Namun tekanan sosial mulai memuncak. Pihak imigrasi bahkan sempat datang ke rumah memeriksa legalitas kerja Dylan, mempertanyakan statusnya. Untungnya dokumen Dylan lengkap berkat bantuan Isabella sejak awal. Tapi tetap saja tekanan psikologis itu terasa menghantam dada Dylan seperti palu besi. Di tengah badai itu, justru Alana menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Ia berdiri di depan kerabat-kerabat ibunya dalam sebuah makan malam keluarga dan berkata lantang, "Kalian semua terlalu sibuk menjaga citra sampai lupa bagaimana rasanya dicintai dengan tulus." Ia menggenggam tangan Dylan di depan semua orang. "Aku mencintainya, dan aku tahu ibuku juga. Tapi tidak ada perebutan di sini. Kami bertiga memilih saling menerima, bukan saling menyakiti." Isabella mengangguk penuh keyakinan. Dylan bukan pria sempurna, tapi dia membuatku merasa hidup kembali. Dan untuk pertama kalinya aku dan anakku sepakat untuk memperjuangkan satu hal yang sama. Namun masalah tak berhenti di situ. Dylan sendiri mengalami pergulatan batin terberat. Ia bukan hanya dihantam tekanan sosial, tapi juga tekanan dari dalam dirinya sendiri. Rasa minder, takut dinilai, takut dianggap tak pantas. Malam itu, di kamar kecil pavilionnya, ia menangis untuk pertama kali sejak tiba di Australia. Ia menatap foto ibunya lalu berkata pelan, "Bu, anakmu ini disayang dua perempuan bule. Aku takut, tapi juga bahagia." Dan pagi harinya ia mengambil keputusan.
Dengan langkah tenang, ia datang ke ruang keluarga membawa secarik kertas yang ia tulis dengan tangan. Aku tidak mau melukai siapapun. Kalau kalian berdua siap menjalani hidup ini bersamaku, aku pun akan berjalan di samping kalian. Tapi bukan sebagai majikan dan pembantu. Kita akan mulai dari awal sebagai keluarga. Isabella memeluknya tanpa kata. Alana menyusul menangis di pundak ibunya, dan Dylan sekaligus. Itu hari pertama mereka banner bareng satu hati. Dan meski badai masih akan datang, mereka kini berdiri di atas pondasi yang lebih kuat dari Norma, yakni cinta yang tulus dan keberanian untuk melawan batas. 2 tahun telah berlalu sejak Dylan, Isabella, dan Alana memutuskan untuk berjalan bersama. Hubungan yang mereka jalani bukan tanpa tantangan. Ada bisik-bisik, tatapan sinis, bahkan penolakan dari beberapa kerabat dan teman. Tapi mereka belajar mengabaikannya karena mereka tahu mereka tak hidup untuk menyenangkan dunia, melainkan untuk membangun rumah di mana hati mereka bisa bernaung. Pernikahan dilakukan secara privat, sederhana, di sebuah villa kecil di pedalaman Northern Territory. Sah secara hukum di negara yang mengakui hubungan konsensual dewasa tanpa batasan tradisional, meski tidak dicatat sebagai poligami formal. Dylan dinikahkan secara terpisah, pertama dengan Isabella, lalu Alana dalam 2 upacara kecil yang penuh air mata dan senyum bahagia. Di hari pernikahan itu, Isabella mengenakan gaun putih klasik, sementara Alana memilih gaun krem lembut. Dylan dengan jas pinjaman dan peci kecil pemberian ibunya yang dikirim dari Kediri berdiri di antara mereka, menggenggam tangan 2 wanita yang kini menjadi keluarganya. Mereka memutuskan pindah dari rumah besar di pinggiran kota. Dylan membeli sebidang tanah kecil dari tabungan mereka bertiga. Di sanalah mereka membangun rumah baru, lebih kecil, lebih sederhana, tapi penuh cinta. Kini Dylan tak lagi menjadi tukang pel. Ia membuka usaha kebersihan profesional dengan bantuan modal Isabella dan didukung desain logo serta promosi oleh Alana yang kini bekerja sebagai ilustrator lepas. Mereka menjalani kehidupan harmonis, bekerja bersama, memasak bersama, merawat satu sama lain. Suatu sore, Dylan duduk di teras rumah sambil memandangi 2 anak kecil berlari di halaman. Ya, Alana dan Isabella akhirnya sama-sama dikaruniai anak. Selang beberapa bulan, tak ada kecemburuan karena mereka saling melengkapi sebagai ibu. Dan Dylan menjalani perannya dengan adil dan penuh kasih. Anak-anak mereka tumbuh dalam keluarga yang unik, mungkin tak biasa di mata banyak orang, tapi sangat utuh dalam cinta. Dylan menulis surat lagi untuk ibunya di Kediri, kali ini dengan tulisan yang mantap. Bu, anakmu sudah bukan tukang pel, tapi aku tetap orang yang sama. Sekarang aku punya keluarga, 2 istri, 2 anak, dan 1 rumah yang kami bangun dari rasa saling percaya. Dunia bilang ini tak mungkin, tapi cinta kami membuktikan sebaliknya. Surat itu ia kirimkan bersama foto keluarga mereka. Dan di foto itu terlihat 3 wajah bahagia, 2 anak ceria, dan seorang pria Jawa sederhana yang akhirnya menemukan arti rumah sejati bukan dari bangunan, tapi dari hati-hati yang memilih untuk bertahan bersama.